Mari kita berdoa buat firman Tuhan. Bapa, tiada henti-hentinya kami mengucap syukur kepada Tuhan. Buat lawatan-Mu di tengah-tengah kami. Buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami menikmati hadiran-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami mau mendengar pesan-pesan-Mu. Sebentar kami mau mendengar firman-Mu. Bapak, berfirmanlah kepada umat pilihan-Mu di tempat ini. Sampaikan isi hati-Mu kepada umat pilihan yang Kau kasihi. Urapi hamba-Mu. Taruh perkataan yang sederhana, tapi dengan pengurapan Tuhan yang baru. Sedemikian sehingga setiap kata yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ada kuasa di dalamnya. Yang lemah dikuatkan, yang suam-suam kuku kembali berkobar-kobar semangat menyembah Tuhan. Dalam nama Yesus, kita yang sudah diberkati dan yang akan diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Luar biasa. Well, kita tepuk tangan sekali buat mereka. Haleluya. Salam. Nah, kita masih temanya semua karena anugerah Tuhan. Kitab Galatia ini adalah kitab yang benar-benar membahas tentang kasih karunia. Tentang anugerah dari Tuhan. Kenapa? Karena si penulisnya ini sendiri. Saudara bayangin, orang yang brengseknya luar biasa. Orang-orang Kristen, gereja-gereja, Alkitab, semua mau dimusnahkan. Tapi bisa dipakai Tuhan menjadi luar biasa. Itu karena anugerah dari Tuhan. Kita juga begitu. Kita tidak serusak Saulus yang berubah nama menjadi Paulus. Kalau dia diurapi, kalau dia dikasih karunia oleh Tuhan, diberi anugerah oleh Tuhan, maka kita semua di tempat ini juga berhak menerima anugerah dari Tuhan. Mari kita baca di kitab Galatia yang terakhir, yaitu Galatia 6. Jadi kitab Galatia itu ada 6 pasal. Ini yang pasal yang terakhir. Mari kita baca Galatia 6 ayat 18, sama-sama 1, 2, 3 ya. Kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Sekali lagi, semangat. Kompak, 1, 2, 3 ya. Kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Haleluya. Nah, saudara kasih, banyak orang bilang, waduh jangan ngeroh dong. Ini kok ngeroh bener ini. Bahkan ada pernah saya dengar sendiri, Pak Purba itu ngeroh aja. Ngeroh. Tapi saudara harus jawab, enggak apa-apa, wong firman Tuhan kok. Firman Tuhan katakan kasih karunia Tuhan menyertai roh kamu. Jadi dari 14 kitab yang ditulis, dari 27 kitab perjanjian baru, 14 ditulis oleh Paulus. Ada 3 di Galatia, di Filipi, sama di Filemon. Ada ditulis kasih karunia Tuhan menyertai roh kamu. Kalau yang lainnya menyertai kamu. Jadi saudara kasih, ini ada kalanya orang, roh nggak mungkin. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Tadi pagi saya sampaikan. Tanggal 23 Agustus tahun 2023. Ada pembukaan sidang sinode GBI di Sentul. Jam 5 sore. Dibuka oleh Menteri Agama yang lama.
Saya hadir, udah saya bawa koper, dan saya sudah dapat kamar hotel di Bogor. Selesai pembukaan, semua peserta dari seluruh dunia, karena dari Amerika, dari Australia, dari Kanada, dari Eropa, dari mana-mana juga hadir. Saya sudah dapat kamar, koper saya sudah bawa. Tapi pada saat pembukaan dipukul gong 5 kali oleh Menteri Agama, ada teman saya yang sebelah saya duduk, dia mau pulang ke Serpong. Mau kemana? Ke Serpong. Saudara dengarkan ini, Tuhan taruh di hati saya, pulang. Pulang. Saya bilang koper sudah dibawa, hotel sudah dapat, kok suruh pulang? Tapi Tuhan suruh pulang. Tuhan taruh di hati suruh pulang. Jadi saya ikut pendeta ini yang pulang ke Serpong. Kenapa? Karena dia hanya pembukaan saja hadir karena jemaatnya ada yang meninggal. Jadi besoknya harus ngurusin jemaat dulu. Saudara tahu sampai di rumah ya hampir jam 10 malam lah, 9.30 jam 10 malam sampai di rumah. Saya kaget kenapa rumah saya terang benderang. Biasanya kalau udah malam itu semua lampu mati kecuali lampu di kamar masing-masing. Itu pun lampu tidur. Tahu saudara waktu saya udah masuk, istri saya sama Sari datang dari kamar, jalan pelan-pelan. Mau kemana? Mau ke rumah sakit. Loh ngapain ke rumah sakit? Udah jam 10 kayak begini. Mama tadi jatuh katanya Sari. Jalannya pelan-pelan benar. Oke, nggak apa-apa. Kita ke rumah sakit. Tahu saudara, kenapa jam 6 jatuh kok jam 9.30 sampai 10 baru ke rumah sakit? Karena nggak ada uang, bukan nggak ada uang. Dikumpulin uang cash, ada hanya 4,5 juta. Jadi mereka ragu-ragu mau berapa biayanya ke rumah sakit ini. Ragu-ragu. Sementara nelpon saya nggak berani karena dia tahu saya panitia inti di sidang sinode itu. Dia tahu persis bagaimana saya sibuknya ngurusin pelaksananya itu. Sehingga mereka nggak telepon. Tahu saudara, tanggal 17 Agustus kami ke Bandung. Kami nginap di hotel. Pada saat itu saya bilang mana ATM mama. Jadi ATM mama saya pakai selama kita di Bandung. Dan ATM itu belum dikembalikan. Masih di dompet saya. Saudara bayangin, dia ke rumah sakit Eka, uang hanya 4,5 juta. Tahu saudara, CT scan saja 5,6 juta. Apa jadinya? Tapi Tuhan, roh saya peka terhadap suara Tuhan. Pulang. Saudara mungkin ngomong, itu kebetulan aja. Enggak ada yang kebetulan, ini firman Tuhan. Inilah yang semestinya kita ke depan ini bergerak, apapun bergerak. Saudara dan saya harus roh saudara harus peka terhadap suara Tuhan. Sekali lagi, roh saudara harus peka terhadap suara Tuhan. Karena setiap saat sebenarnya ada suara Tuhan, cuman kita nggak dengar. Di ruangan ini, gelombang ini, segala suara ada di sini. Termasuk suara Tuhan. Jadi ke depan ini, saudara minta kepada Tuhan biar engkau punya roh yang peka terhadap suara Tuhan. Kalau itu yang terjadi, sang kasih, apapun seperti waktu 2 pengerja di tempat ini bulan yang lalu saya sampaikan, Galatia 2 ayat 2. Itu Paulus katakan, aku pergi berdasarkan suatu penyataan. Jadi kalau ada suara Tuhan bicara kepada dia, pergi. Dia pergi. Pergi ke Galatia, dia pergi. Pergi ke Korintus, dia pergi. Pergi ke Philadelphia, dia pergi. Tahun segitu itu. Tapi karena itu Tuhan yang nyuruh dia pergi. Dan Tuhan pasti atur segala sesuatunya. Ada gelombang besar? Ada, tapi Tuhan pasti lindungi. Kalau kita bergerak berdasarkan penyataan. Ini bukan karena Pak Budi ada di sini.
tahun yang lalu, bulan Februari, Pak Budi nelpon saya sampai 3 kali. Pak Purba, Bapak saya sudah daftarkan di Dokter Teguh Santoso. Waduh, nggak bisa Pak Budi. Rohnya belum peka itu. Kedua kalinya hari Jumat lagi. Jumat terakhir Februari. Pak, Bapak saya sudah daftarkan. Waduh, nggak bisa Pak Budi. Ini kan Jumat terakhir. Kita kan ada divine encounter. Nggak bisa Pak. Belum peka. Hari Senin ditelepon lagi. Saya lagi makan dengan Pak Stephen sama Pak Asyong. Lagi makan kira-kira jam 1.30. Bapak sudah didaftar. Nomor urut pertama jam 5 ini. Waduh, saya ini nekat banget ini orang ini. Tahu saudara, saya cerita sama istri. Iyalah kita berangkat. Jadi kami berangkat. Ketemu sama dokter. Dengan kata-katanya yang kira-kira simple bener lah. Yang nancep di hati. Ya nggak ada orang kalau sudah ada penyumbatan. Pakai obat tembus, nggak ada. Satu-satunya kateter dan pasang ring atau bebas. Kata-katanya singkat, pikirkan sendiri. Waduh, saya bilang bener. Akhirnya ya udahlah kita bikin tanggal. Istri saya kebetulan mau ke Solo lagi. Udah bikin tanggal. Tahu saudara waktu diperiksa sesuai dengan tanggal itu masuk ke ruang angio namanya. Ada layar televisinya gede banget. Kelihatan ada 2, satu udah hampir 100% ketutup. Satu udah kelihatan darah itu udah kayak pelan sekali jalan. Satu lagi 95%. Nah kalau Pak Budi disuruh Tuhan nelpon saya kayak begitu, dia nggak denger, saya udah lewat itu. Karena dokter bilang at any time bisa suddenly dead. Kapan saja Bapak bisa mati. Saudara, mari minta rohmu, roh kita peka terhadap suara Tuhan. Khususnya di masa-masa sulit kayak seperti ini. Di masa-masa sulit kayak seperti begini. Saudara dan saya harus peka. Orang yang berbisnis, bisnis apa yang saudara harus kerjakan. Saudara harus peka karena saudara adalah milik Tuhan. Dia pasti ngomong, kalau celaka dia pasti ngomong. Tapi saudara harus peka dengarkan itu. Saudara mau bergerak bisnis ini, karena saudara adalah miliknya, dia pasti ngomong, jangan lakukan. Atau lakukan. Saudara dan saya, mari kita minta, biar roh kita ini peka terhadap suara Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, kasih karunia Tuhan menyertai roh kamu. Wow, ini anugerah yang luar biasa. Semua kita harus ada kerinduan, punya hati, punya roh yang peka terhadap suara Tuhan. Karena kalau suara Tuhan itu pasti benar. Seperti Rasul Paulus katakan, dia pergi berdasarkan penyataan. Apa artinya penyataan? Tuhan bicara kepada dia, pergi ke Galatia, pergi ke Korintus, pergi ke Filipus, pergi ke Roma, pergi ke Kreta, kemana-mana Tuhan. Sampai 4 kali misi. Tapi karena dia bergerak berdasarkan penyataan, maka Tuhan selalu tolong. Sama dengan kita bangun tempat ibadah sekarang ini. Pak Stephen itu dengar suara Tuhan, imam dulu, lakukan. Lakukan. Jadi seperti ini. Saudara, tadi kami cerita, bangun mulai bulan April, sekarang sudah jadi seperti itu. Coba. Itu kenapa? Karena bergerak berdasarkan penyataan. Luar biasa, ini anugerah dari Tuhan. Ini kasih karunia dari Tuhan. Kita semua ada di ruangan ini karena kasih karunia dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan.
Kita patut terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan. Jadi oleh karena itu kasih karunia dari Tuhan. Dengarkan nih. Kasih karunia dari Tuhan menyertai roh kamu, saudara-saudara. Menyertai roh kita. Nah, kalau ke depan ini kasih karunia sudah diberikan kepada saudara menyertai rohmu. Oleh karena itu mari roh kita mari peka terhadap suara Tuhan hari-hari ini. Itu yang pertama. Mari kita baca sekarang setelah kita baca ayat yang paling terakhir di Galatia. Mari kita mulai dari ayat yang pertama. Galatia 1 ayat 2. Galatia 6 ayat 1 ayat 2. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani, saudara lihat yang tulisannya merah. Maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah, lembut, sambil menjaga dirimu sendiri. Supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saya mau jelaskan ayat 1 dan 2. Saudara kasih, ini firman Tuhan katakan, kalau seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, saudara jangan fokus kepada seseorang yang melakukan pelanggaran, tapi lihat kepada yang satunya lagi. Tetap tampilkan. Kepada siapa? Kamu yang rohani. Kamu yang rohani harus memimpin, harus mengembalikan, harus merubah karakter. Yang lemah ini harus dikuatkan, yang mengalami, yang membuat pelanggaran ini harus saudara bawa kembali kepada ke jalan yang benar. Siapa? Kamu yang rohani. Saya kasih, apa maksudnya kamu yang rohani? Kamu yang rohani. Saya kasih kamu yang rohani. Kalau orang yang salah, kalau orang melanggar sesuatu, terus kita arahkan dia, kita bawa dia ke jalan yang benar. Saudara harus punya rohani lebih dari dia. Sehingga saudara tidak terpengaruh oleh dia. Tidak terpengaruh. Kenapa? Karena saudara memiliki rohani yang lebih. Nah, saudara mungkin mikir ini apa rohani yang lebih. Saya juga waktu baca rohani yang lebih begini. Saya mau cerita kepada saudara gini. Minggu-minggu ini pemimpin Sukat Halal House of Prayer ada di Indonesia. Namanya siapa? Rick Riding. Rick Riding ada di Indonesia sekarang ini. Bahkan dia kemarin ke Semarang, kemana, macam-macam. Tahu saudara Rick Riding itu punya Sukat Halal House of Prayer di Jerusalem. Ada 4 menara doa di Jerusalem. Salah satu Sukat Halal House of Prayer. Saya kasih kita ke rumah doanya itu aja beda, rasanya beda. Masuk di halamannya saja udah beda. Jangankan si Rick Riding-nya, saya belum pernah ketemu sama Rick Riding-nya. Sama salah satu pendoanya saja. Saudara kalau ketemu terasa beda. Itu yang saya pesan yang saya maksud di sini. Yang rohani. She has more of God. Benar enggak itu Pak Stephen? She has more of God. Di dalam dirinya itu lebih. Dekat saja beda. Dekat saja terasa. Dia menengking setan enggak pakai teriak-teriak. Dengan suara pelan aja. Setannya takut. Bahkan tadi pagi saya cerita. Ini ada saksinya Bu Siska. Kita berempat makan di restoran di Goi. Lantai 4 kita sewa satu kamar.
satu ruangan. Kita berempat makan cakcik. Selesai makan, sebelum mau pulang berdoa dulu. Tahu saudara, dilawat oleh Tuhan. Kami sampai rebah sampai ke lantai. Nggak terasa berjam-jam kami menyembah Tuhan. Itu orang yang rohani. Jadi saya rindu benar semua kita di sini. Saudara harus ada kerinduan biar saudara punya rohani. Biar kita, we have more of God. Kita harus punya takaran Tuhan di masing-masing kita itu tinggi. Gimana caranya? Gimana caranya? Saya perhatikan orang banyak berdoa. Ada orang berdoa jam 4 pagi. Ada orang berdoa, ada satu pendeta di Tanah Karo, Ginting Suka marganya. Dia berdoa 7 jam satu hari. Waktu dia khotbah, dia duduk, waktu pujian penyembahan begini, dia duduk paling belakang. Waktu tiba saatnya khotbah, dia jalan ke depan. Orang kan gak tahu dia lewat. Padahal dia mau ke mimbar itu. Kiri kanan rebah itu. He has more of God. Saya rindu kita ke depan ini semua punya kerinduan, punya rohani. Kalau rohani kita porsinya tinggi, maka saudara kalau ada orang salah, saudara bisa bawa dia ke jalan yang lebih benar. Tapi kalau enggak bisa. Jadi kenapa kita enggak bisa bawa orang datang ke gereja? Tetangga termasuk saya. Karena roh kita lemah. Kenapa kita berdoa? Udah didoakan enggak sembuh. Karena roh kita lemah. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, kasih karunia Tuhan menyertai roh kamu. Kasih karunia Tuhan menyertai kita semua, roh kita semua di tempat ini. Maka engkau akan peka suara Tuhan. Luar biasa. Nah sekarang kita pindah ke Galatia 3 ayat 4. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Jadi ayat 3 dan 4 ini saya simpulkan begini, saudara dengarkan. Saudara dan saya, kita tiap-tiap orang, enggak tampilkan aja tetap ayatnya itu. Kita tiap-tiap menguji pekerjaan kita sendiri. Artinya apa? Apa yang saudara sudah lakukan buat Tuhan. Coba semua kita yang duduk di ruangan ini. Ini firman Tuhan katakan. Apa yang saudara sudah perbuat bagi Tuhan. Apa yang saudara dan saya sudah perbuat bagi Tuhan. Apa yang saudara perbuat bagi Tuhan. Coba periksa kita masing-masing. Apa yang saudara sudah perbuat bagi Tuhan. Saya mau cerita kepada saudara ini. Saya digerakkan oleh Tuhan ini membawa ke tempat seperti ini. Sering kita banyak berdoa bagi orang lain. Tapi enggak terjadi apa-apa. Ada orang datang, Pak doakan. Tapi tidak terjadi apa-apa. Nah saya mau kasih tahu kepada saudara. Jesus. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Ada suatu saat murid-muridnya saudara nanti baca di Kisah Para Rasul 4 ayat 28, 29, 30 sampai 32.
Di situ mereka itu berdoa sama-sama dan terjadi kayak semacam luar biasa kegerakan di situ. Dan mereka minta kepada Tuhan, berikan kami keberanian untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk menyampaikan Injil. Dan berikan kami kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Seperti, dengarkan. Berikan kami kemampuan, anugerah untuk menyembuhkan orang sakit dalam nama Yesus, hamba-Mu yang kudus itu. Dengarkan, saudara dengarkan. Yesus itu ada orang nyebut anak Allah. Yesus itu disebut Mesias. Tapi di Kisah Para Rasul 4 ayat ayat 28, 29, 30 itu disebut hamba Allah yang kudus. Karena dia sebagai manusia. Saudara dengarkan ini. Kenapa? Nah, sebelum kenapa. Dan Yesus sebagai anak manusia, sebagai manusia, dia jam 4 pagi, masih di waktu gelap, dia datang ke Getsemani. Dia sebagai manusia sebentar lagi akan diserahkan, sebentar lagi akan disalibkan. Sebagai manusia dia pasti takut. Oleh karena itu dia datang kepada Tuhan yang mengutus dia. Dia datang berdoa sehingga Tuhan kirimkan malaikat untuk menghibur dia. Kemudian dia berdoa dan berpuasa selama 40 hari 40 malam. Itu Yesus. Berdoa 40 hari 40 malam. Sehingga pada saat dia sudah selesai berdoa 40 hari 40 malam, saudara dengarkan baik-baik. Pada waktu dia dicobai oleh Lucifer, maka dia bisa jawab dengan firman Tuhan. Ini hamba Allah, ini hamba Tuhan, hamba Allah yang kudus. Jangan saudara keliru ya. Dia sebagai hamba Allah, itu manusia. Saudara hamba Allah, kita semua hamba Allah. Dia disebut di sini bukan anak Allah, hamba Allah. Nah, sebagai hamba Allah, ada orang bilang Lazarus sudah 4 hari dikubur. Dia bilang, Lazarus bangkit, bangkit Lazarus. Ada murid-muridnya memelengking setan, orang yang sakit ayan, udah berteriak sembuh, enggak sembuh. Datang Yesus sembuh. Dengarkan baik-baik. Jadi kenapa kita enggak berani membawa banyak orang tetangga kita bersaksi? Kenapa? Karena rohmu lemah. Padahal Tuhan sediakan mujizat-mujizat yang dahsyat. Kalau rohmu tidak lemah. Nah, oleh karena itu saya kasih. Kenapa murid-murid Yesus sejak itu, wah kalau gitu kita copy dong. Ini hamba Tuhan ini, servant ini. Jadi Yesus itu enggak disebut anak Allah, servant, hamba Tuhan ini. Jadi kita harus hidup, kita copy seperti dia. Panutan kita harus seperti dia. Kalau kita mau melayani harus seperti dia. Dia doa pagi. Dia berpuasa. Jadi hari-hari ini saudara dan saya harus banyak doa. Pagi hari, setiap saat. Dan mulai banyak berpuasa. Saudara akan lihat dahsyat. Akan saudara lihat mujizat demi mujizat. Mari pakai polanya Yesus. Pola kita melayani ke depan ini adalah Yesus. Polanya kita melayani adalah Yesus sendiri. Maka engkau akan lihat, engkau doakan orang sakit sembuh. Saya mau lakukan itu. Kita sekarang ke depan ini mari punya kerinduan, roh kita bisa mendengar suara Tuhan. Saudara dan saya harus punya kerinduan biar rohani kita kita menjadi lebih rohani.
porsi Tuhan di kita menjadi lebih banyak. Saudara harus ada kerinduan seperti itu. Dengan cara apa? Mencari Tuhan. Berdoa, berpuasa, mencari Tuhan. Sekarang saudara mencari Tuhan banyak cara. Menara-menara doa di sekitar kita, di mana-mana bertebaran menara doa. Saudara kapan saja bisa klik keluar. Kapan saja. Bahkan GBI punya sendiri 24 jam. APT punya sendiri 24 jam. Bahkan di sekitar kita gini, gereja-gereja di sekitar kita di sini. Itu 24 jam doa. Kalau saudara mau datang onsite. 24 jam. Nah, kalau ini kita lakukan, saudara kasih, maka saudara kasih engkau akan semakin rohani. Jadi kalau ada orang melanggar peraturan, ada orang berbuat salah, saudara bisa nasihati dia, membawa dia dengan lemah lembut, dan dia akan turun. Kenapa? Karena engkau lebih rohani. Kita lebih rohani, lebih apa? Jadi kamu yang rohani harus memimpin dia kembali ke jalan yang benar. Kita semua yang rohani, anak-anak Tuhan di sini. Kalau di luar sana banyak orang narkoba lah, ada orang mau cerai, orang macam-macam. Karena saudara adalah rohani, kamu adalah rohani, maka saudara ada jawaban. Saya kemarin di Solo, mau kembali ke Jakarta. Hari Senin kami kembali ke Jakarta. Jam-jam 2, jam setengah 3 ada orang gadis datang ke rumah. Dia mau bunuh diri. Dia mau bunuh diri. Dia mau beli tali kabel listrik, mau gantung. Saya kasih kenapa? Karena papahnya nikah. Dan dia nggak setuju bapaknya umur 70 kok nikah. Sehingga dia stres mau bunuh diri. Saya kasih, saya dengerin hampir 3 jam di rumah. Saya dengerin aja. Tapi saya berikan nasihat-nasihat. Dia datang pakai jilbab. Saya kasih nasihat-nasihat firman Tuhan. Jangan lakukan itu. Tapi karena ini tingkatnya udah berat banget, itu harus ke psikiater. Karena nggak bisa semua pakai ada ilmunya yang gini-gini. Makanya saya sarankan udah kamu juga ke psikiater. Apa kata psikiater turutin. Selain saya doakan dia diam. Saya kasih engkau rohani, kita rohani. Banyak di sekitar kita orang persoalan. Orang datang kepada siapa? Kamu yang rohani. Kamu yang rohani. Harus memimpin mereka biar jangan jalan yang salah. Bunuh diri itu jalan yang salah. Kamu yang rohani harus tunjukkan jalan kepada mereka. Kamu yang rohani harus tunjukkan jalan kepada mereka. Saya kemarin hari Kamis saya saksikan waktu hari Kamis ibadah doa puasa di tempat ini. Saya di tengah jalan ditelepon orang. Wah di perempatan, waduh ini nggak bisa telepon. Saya bilang saya lagi on the way ke gereja. Nanti dari gereja baru saya telepon. Waktu di perempatan itu saya balas WA-nya. Waktu telepon kan nggak mungkin lagi jalan. Tahu saudara, dia sakit kanker. Dia sakit kanker. Dan dia takut. Kamu yang rohani harus kasih jalan keluar. Kita yang rohani harus, orang lagi sakit kanker. Dia sudah diradiasi. Terus pakai, selain radiasi ada 2 macam. Dia takut butuh ketenangan. Kamu yang rohani, kasih jawaban. Di sekitar kita ini banyak orang bermasalah. Kamu yang rohani, kita yang rohani harus memimpin mereka. Dari takut menjadi tidak takut. Dari mau bunuh diri menjadi tidak bunuh diri. Kamu yang rohani harus
harus membimbing mereka, harus menuntun mereka. Biar mereka jangan salah jalan. Kamu yang rohani, kita yang rohani. Ini firman Tuhan katakan. Puji Tuhan. Nah, jadi sekarang apa yang engkau telah perbuat bagi Tuhan, saya rasanya belum berbuat apa-apa. Sekarang kalau belum berbuat apa-apa, mari rohani kita tingkatkan. Mari cari Tuhan dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Maka engkau akan diberikan kayak murid-murid Yesus ini. Berikan kami kuasa untuk menyembuhkan orang sakit seperti hamba-Mu. Jadi Yesus itu bukan anak Allah dalam hal ini, tapi sebagai servant of God, sebagai pelayan Tuhan. Dia melayani Tuhan, saudara, dan Yesus sendiri katakan, kalau engkau percaya dengan aku, apa yang kau perbuat, engkau bisa perbuat, bahkan melebihi daripada apa yang aku perbuat. Itu firman Tuhan katakan. Tapi mari kita harus punya rohani yang lebih. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara jangan mengidolakan satu hamba Tuhan. Dia bisa berbuat. Itu hanya pinjaman. Itu pinjaman. Sebentar juga hilang. Jadi kalau saudara juga cari Tuhan, saudara juga bisa dapat seperti itu. Cari Tuhan, dekat dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Maka apa yang kau cari, dia akan berikan. Itu yang ke 3 dan 4. Sekarang kita langsung lompat saja ke 14. Karena waktunya udah ke-14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Jadi Rasul Paulus katakan, dia sekali-kali tidak mau bermegah selain salib Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi dia hanya bermegah karena salib Tuhan Yesus Kristus saja. Tidak lebih dari itu. Dia tidak bermegah apapun dia kerjakan bukan untuk dirinya sendiri. Bukan untuk dirinya sendiri. Bukan bermegah. Apapun dia lakukan, apapun diberikan kepada dia, berkat apapun diberikan kepada dia, kehormatan apa saja, kekayaan apa saja, itu bukan untuk dirinya sendiri. Dia tidak bermegah untuk itu. Tapi untuk salib. Untuk orang lain. Mau saudara bermegah untuk orang lain? Ini ayat yang dahsyat setelah ini. Ayat 16, coba ayat 16. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini. Patokan itu apa? Patokan ini, patokan yang saudara dan saya tidak bermegah untuk diri sendiri, tapi bermegah untuk orang lain. Saudara, apapun yang saudara kerjakan bukan untuk dirimu sendiri, tetapi kepada dunia ini, kepada orang lain. Kalau patokan hidupmu seperti itu, maka engkau akan dapat dipimpin. Maka turunlah kiranya damai sejahtera. Turunlah anugerah dari Tuhan. Turunlah kasih karunia dari Tuhan dalam bentuk damai sejahtera. Dalam bentuk rahmat, tuntunan, pimpinan dari Tuhan. Kalau patokan hidupmu bukan untuk dirimu sendiri, tapi bagi dunia ini. Bagi orang lain. Saya kasih saudara di mana saja sebagai mahasiswa, saudara harus jadi terang di sekitarmu. Engkau punya usaha, di dalam usaha engkau harus jadi terang. Bikin salib di situ. Apa salib? Bikin ibadah pagi sebelum mulai semua karyawan bekerja, bikin pujian penyembahan 30 menit. Nanti pulang, sebelum pulang bikin lagi. Itu salib. Itu yang saudara harus untuk orang lain. Nah, Frankie di
Kemah Bet Shalom udah bikin doa pagi dulu sebelum kegiatan. Itu bagus. Bagus. Mari begini-begini patokan hidup seperti begini. Maka hasilnya ayat yang ke-16 tadi. Coba ayat 16 kembalikan. Dan semua orang, jadi semua orang siapa saja yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan yang bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk dunia ini, untuk orang lain, maka kasih karunia Tuhan turun. Turun itu kata aktif, turun, bukan yang lalu sekarang. Jadi kalau cara hidupmu, patokan hidupmu bukan untuk menyenangkan dirimu tapi menyenangkan dunia, menyenangkan orang lain, maka Tuhan berikan anugerah dari Tuhan, damai sejahtera, sukacita, rahmat, itu yang diberikan kepada saudara. Nah, saya tambahin satu ayat, tadi belum selesai. Ayat yang ke-17. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Ini, Paulus ini sombong kali nih. Orang Galatia bilang, emangnya lu aja yang milik Kristus, saya juga ada tanda milik Kristus. Tapi enggak gitu maksudnya. Jadi janganlah ada orang yang, jadi dia bilang, udahlah kalian enggak usah nyusahin diriku. Karena ada tanda, karena ada tanda-tanda, di dalam tubuhnya ada tanda-tanda milik Kristus. Waktu saya dalamin apa tanda-tanda milik Kristus. Dia ini sering sekali dipakai oleh Tuhan. Pergi kemana-mana, orang lain belum dia udah pergi. Bahkan orang Yahudi bilang salaman sama orang bukan Yahudi saja harus cuci tangan. Dia bukan Yahudi dirangkul. Orang lain belum kemana-mana, dia udah pergi kemana-mana. Ini luar biasa. Jadi badannya, di tubuhnya itu ada tanda. Dipakai oleh Tuhan. Kalau pesawat itu apa? Freaken, apa? Yang sering terbang itu apa namanya? Apa namanya? Waduh lupa saya. Freaken flyer apalah namanya. Jadi dia udah sering dipakai oleh Tuhan. Sering dipakai oleh Tuhan. Kemana-mana dipakai oleh orang lain. Waduh. Dan pada saat kitab ini ditulis, dia ini belum apa-apa. Belum terkenal. Dibandingkan dengan Petrus, Yohanes, Yakobus yang keren. Bandingkan dengan Musa. Nggak ada apa-apanya ini. Tapi setelah dia meninggal justru 2 dari 27 di perjanjian baru, dia 14 dia nulis. Karena semua berdasarkan penyataan. Karena semua itu datangnya dari Tuhan. Baru dia luar biasa. Jadi ada tanda di dia. Jadi kalian gak usah nyusahin saya. Gak usah. Karena di dalam tubuhku ada tanda milik Kristus. Kalau milik Kristus bisa kekurangan enggak? Kalau milik Kristus dilindungi enggak? Pasti dilindungi. Mau saudara dipakai Tuhan? Mau saudara ada tanda di tubuhmu milik Kristus? Kalau tanda ada milik Kristus, apapun terjadi, saudara pasti dipelihara. Saudara pasti dilindungi. Haleluya. Silakan WL Singles maju ke depan. Jadi ini khotbah tentang anugerah dari Tuhan. Ini kitab Galatia ini adalah kitab tentang kasih karunia. Sekali lagi saya sampaikan yang penulisnya ini orang yang benar-benar membenci Yesus. Membenci anak-anak Tuhan, membenci Alkitab, membenci tempat ibadah. Dia mau hanguskan. Tapi orang kayak begini, yang brengsek kayak begini, dipakai oleh Tuhan luar biasa. Itu anugerah. Kepada Saulus bisa diberikan anugerah yang brengsek kayak gitu. Apalagi kepada saudara dan saya.
anugerah Tuhan menanti kepada saudara. Saudara yakini itu. Kalau Saulus saja diberikan anugerah, saya juga diberikan anugerah dari Tuhan. Tapi hari ini saudara harus minta kepekaan, punya roh yang peka terhadap suara Tuhan. Karena kalau Tuhan bicara kepada saudara, saudara dengar dan saudara lakukan, oh luar biasa. Luar biasa. Dan saudara kasih dan firman Tuhan katakan, hari ini Paulus itu tidak bermegah untuk dirinya sendiri, tapi bagi orang lain. Kalau hari ini hidupmu, patokan hidupmu bukan bermegah untuk dirimu saja, tapi bermegah kepada dunia ini, bermegah kepada orang lain. Maka kalau patokan hidupmu seperti itu, maka anugerah, damai sejahtera, rahmat itu akan turun kepadamu di masa-masa mendatang ini. Terima kasih Tuhan. Saudara kasih, setelah mendengar firman Tuhan ini, adakah di antara kita, yes, aku juga pasti dapat anugerah dari Tuhan. Kalau Saulus dianugerahi yang luar biasa, aku juga pasti dianugerahi dari Tuhan. Dan saudara kasih, kalau saudara mengatakan, aku akan mau menjadi lebih rohani dari sekarang. Aku mau lebih dalam lagi, lebih rohani lagi dari sekarang ini. Aku mau cari Tuhan, aku dengan sungguh-sungguh cari Tuhan. Dan aku mau berbuat sesuatu buat pekerjaan Tuhan. Tambah lebih rohani lagi. Dan kemudian kalau saudara tadi ada remah bagi saudara, yes, hidupku akan banyak berguna bagi orang lain. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Bapak engkau lihat tangan-tangan terangkat. Dalam hati mereka, kalau Saulus saja dianugerahi. Kalau Saulus yang begitu brengsek saja dianugerahi, kasih karunia dipakai lebih hebat. Maka tangan-tangan yang terangkat ini ke depan ini akan dipakai Tuhan lebih hebat. Oh haleluya, 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 haleluya. Kalau Paulus bergerak berdasarkan penyataan, maka ke depan ini tangan-tangan yang tergerak, engkau kalau mau bergerak, mau berbisnis, mau apa saja ke depan, dengar dulu suara Tuhan. Kalau engkau sudah dengar suara Tuhan, engkau lakukan, engkau pasti ada dalam pembelaannya Tuhan. Oh kalau muncul dalam hatimu di firman Tuhan hari ini, di dalam hatimu, iya Tuhan, hidupku, aku tidak hanya mau menyenangkan diriku, tapi kepada orang lain jadi dalam hidupmu. Maka engkau akan menerima anugerah, damai sejahtera, rahmat Tuhan turun atasmu ke depan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus, haleluya. Amin.